Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade-in. Hari ini kita masuk untuk IHSG Daily di hari Selasa ya, tanggal 21 Februari 2023. Dan untuk hari ini saya akan membahas dua emiten terkait berita dan juga analisa teknikal ya teman-teman. So sebelum itu pastikan teman-teman udah subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru seputar market setiap harinya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram channel ini ya, yaitu di @mrtrade-in. Oke, kita langsung masuk untuk pembahasan pertama dari indeks harga saham gabungan kita ya, atau IHSG, yang hari ini ditutup koreksi teman-teman, minus 0,31% di level 6.873. Tadi saya melihat ada sedikit buangan teman-teman sewaktu penutupan market ya, terutama di emiten-emiten banking ya. Banking kita saya lihat ada sedikit buangan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya untuk bankingnya. Kemudian saya lihat untuk sektoral hari ini. Sektoral hari ini cukup bervariasi teman-teman. Yang menguat di sini ada sektor dari transportasi dan logistik ya, terutama hari ini dari emiten yang berhubungan dengan peti kemas nih, seperti SMDR, kemudian juga ada Temas yang lumayan menguat teman-teman. Sedangkan yang melemah dari sektor energi ya tentunya, dan juga dari sektor perbankan teman-teman. Untuk sisanya ya cenderung netral aja. Nah, kita lihat dulu untuk banking hari ini. Bank BCA hari ini minus 0,57% di 8.700, pas banget dengan support teman-teman ya. Kemudian untuk Bank Mandiri hari ini minus 0,73% di 10.200. Bank BNI hari ini melemah lagi 1,09% di 9.050. Kemudian untuk Bank BRI minus 1,23% di 4.820. Sedangkan untuk GoTo ya, kita cek juga, GoTo hari ini minus 1 poin, minus 0,82. Jadi masih bertahan di atas support 120 teman-teman. Kemudian untuk kurs rupiah hari ini per video ini dibuat teman-teman di angka 15.197 ya, kurang lebih di 15.200. Hari ini sedikit melemah dibanding yang kemarin teman-teman ya. Oke, kemudian kita cek untuk teknikal hari ini. Nah, secara charting hari ini kita lihat teman-teman, dia secara closingan candle sebenarnya cukup kurang bagus ya, karena dari candlenya itu artinya tekanan sellernya cukup tinggi nih. Kemudian di sini saya lihat juga beberapa garis EMA-nya berhasil di breakdown ya. Dan juga dari segi indikator MACD-nya ini mulai menunjukkan momentum seller yang semakin kuat teman-teman semakin hari ini. Jadi untuk potensinya menurut saya mungkin besok masih akan terjadi koreksi lanjutan ya untuk IHSG kita nih teman-teman. Karena kalau saya lihat di time frame 15 menit, saya tambahkan untuk garis-garisnya ya. Nah, di sini seperti yang kemarin saya bahas juga, sementara masih cenderung konsolidasi teman-teman di support ini, kurang lebih di area ini. Nah, cuman lebih cenderung ke arah dia koreksi teman-teman ya, karena di sini ada gap nih yang belum ditutup juga sampai hari ini. Kalau feeling saya sih melihat market hari ini kemungkinan besok akan terjadi koreksi lanjutan teman-teman, yang artinya akan di breakdown nih support di 6.870 akan di breakdown dan kemudian akan menutup gap ya. Nah, cuma kita masih perlu lihat nih, dia akan terjadi koreksi sampai di level berapa. Cuman yang pasti secara garis besar masih dalam fase konsolidasi teman-teman sebenarnya. Di level
6.820 nih sebagai support pentingnya nih sementara ini, sampai dengan 6.950-an. Jadi sebenarnya ya masih cenderung sideways, cuman dalam yang lebih kecilnya kita lihat akan terjadi koreksi dulu teman-teman. Oke, kurang lebih itu ya untuk update sementara dari market kita. Oke, selanjutnya saya akan masuk untuk pembahasan berita yang pertama ya. Hari ini dari LPPF atau Matahari Department Store yang akan melaksanakan buyback saham teman-teman. Nah, saya akan langsung lihat aja ke keterbukaan informasi dari buyback Matahari ini ya. Di sini kita lihat perkiraan jadwal teman-teman. Jadi pembelian kembali saham akan dilaksanakan setelah perseroan memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Jadi untuk jadwalnya akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari rapat umumnya ya, di tanggal 29 Maret. Jadi masih kurang lebih 1 bulan lagi teman-teman. Kemudian untuk nominal pembelian kembalinya atau buybacknya kurang lebih sekitar 1 triliun rupiah teman-teman, yang akan digunakan untuk pembelian kembali saham atau buyback. Kemudian yang penting-pentingnya lagi kita lihat di sini. Nah, untuk harga sahamnya, harga buybacknya teman-teman masih belum dijelaskan secara rinci ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apabila akan dilaksanakan buybacknya teman-teman di bulan depan ya kurang lebih. Kemudian untuk metode yang akan digunakannya akan digunakan baik melalui bursa ataupun di luar bursa. Jadi untuk metode yang akan digunakan bisa langsung di pasar teman-teman, di bursa kita, ataupun bisa melalui di luar bursa. Nah, itu kurang lebih untuk update sementara ya dari buyback Matahari. Kita lihat langsung aja untuk teknikal ya dari LPPF ini. Nah, saya akan lihat dulu dari time frame 1 minggu teman-teman. Secara time frame 1 minggu di sini kalau saya lihat masih cenderung sideways saja ya sebenarnya nih. Nah, masih di sini dia belum juga breakout maupun juga breakdown teman-teman. Jadi masih tergolong konsolidasi aja. Untuk support pentingnya menurut saya ada di 3.500 sampai dengan 3.700 ya. Ini support panjangnya untuk LPPF menurut saya. Sedangkan untuk resistnya sekarang saya lihat ada di 5.400 sampai dengan 5.250 nih. Nah, kalau posisi saat ini untuk LPPF dia berada di resist teman-teman. Jadi perlu dipantau nih apakah sekarang untuk minggu ini LPPF akan berhasil breakout atau dia tereject dari resistannya. Kita lihat lagi ke time frame yang lebih kecil ya. Nah, hari ini dia menyentuh 5.400 teman-teman yang merupakan resistannya. Kalau saya lihat di sini dia tereject teman-teman. Jadi perlu dipantau ya untuk minggu ini teman-teman menurut saya. Apabila dia nggak berhasil untuk breakout dari resist ini, maka kemungkinan akan kembali tereject nih teman-teman. Akan kembali koreksi menurut saya. Misalkan dia nggak berhasil untuk breakout. Nah, untuk target koreksinya apabila dia nggak berhasil breakout teman-teman, yang pertama ada support nih di level 5.000 ya, yang merupakan level psikologis juga teman-teman. Kemudian nextnya ada di 4.750 sampai dengan 4.800. Tapi kalau menurut saya sih ini LPPF kemungkinan akan mencari swing high dulu teman-teman ya. Jadi setelah dia naik tinggi nih dari sini, kalau saya lihat dia belum terjadi koreksi ya. Jadi wajar sih kalau misalkan dia terjadi minimal retracement dulu atau pullback teman-teman. Ya menurut saya ke sekitar level 4.800an ya.
untuk retracement dari matahari ini. Baru nanti kita bisa lihat nih apakah dia bisa berhasil bertahan atau justru akan koreksi lebih lanjut, teman-teman. Nah, kurang lebih begitu untuk update sementara dari PPF, teman-teman. Nanti untuk update terkait buyback-nya akan saya bahas lebih lanjut, teman-teman ya. Next, saya akan langsung masuk ke berita yang kedua nih, dari Harta, teman-teman. Harta Dinata Abadi ya, emiten yang menjual emas, teman-teman, atau juga perhiasan. Di sini untuk Harta ini beritanya, kalau kemarin kan kita lihat hartanya cukup menguat, teman-teman ya, breakout dia. Nah, kita cari tahu untuk penggerak dia breakout, teman-teman. Jadi untuk sentimennya yang mengerek Harta kemarin bisa breakout, teman-teman. Harta ini menandatangani perjanjian kerjasama refinery dengan PT Emas Murni Abadi atau EMA ya. Kemudian menurut direktur utamanya Harta, bahwa kerjasama ini tidak berdampak negatif terhadap kegiatan usaha hingga kondisi keuangan perseroan dan diharapkan akan meningkatkan kinerja operasional perseroan. Kemudian sedangkan pada Jumat lalu ya, Harta baru saja meluncurkan produk baru emasku yang merupakan emas batangan dengan kadar emas sebesar 99,99%. Adapun produk tersebut merupakan hasil kerjasama dengan PT Emas Antam Indonesia sebagai assayer untuk memastikan kemudian produk. Dan sebagai informasi, Harta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan perhiasan emas yang memiliki jaringan pemasaran produk dengan toko bernama Claudia, Celine Jewelry Brand, dan ACC Jewelry. Oke, itu untuk Harta ya. Jadi menurut saya Harta ini masih cukup prospek dari segi bisnis, teman-teman. Karena kalau kita tahu sekarang ini harga emas juga lagi cukup menguat ya, dan juga di kedepannya kan banyak analis yang memperkirakan bahwa harga emas bisa semakin meningkat. Kita langsung cek aja untuk teknikal dari emiten ini, teman-teman ya. Dari Harta, nah di sini Harta secara weekly ya, teman-teman. Secara time 1 minggu saya lihat Harta ini sebenarnya bisa dibilang menuju uptrend, teman-teman. Kalau saya bilang ya, setelah dia terakhir itu dia sideways, teman-teman, kurang lebih setahun nih di sini dari awal Januari 2022 sampai dengan Januari 2023, teman-teman. Jadi kurang lebih setahun dia konsolidasi, dan tepatnya kemarin nih dia berhasil breakout juga dengan volume yang cukup tinggi, juga berhasil langsung menembus beberapa resistnya di sini kalau saya lihat. Secara pendek mungkin dia udah berhasil breakout, teman-teman, di resist 220-an nih kurang lebih. Namun secara jangka panjang masih cukup tertahan ya di resistnya di sekitar 274 ya kurang lebih resist jauhnya nih. Yang menurut saya masih bisa dipantau untuk Harta ini untuk lebih lanjut. Secara mingguan menurut saya apabila dia berhasil bertahan nih di atas 240 kurang lebih, ini merupakan pertanda bahwa Harta ini bisa maksudnya udah on track bullish, teman-teman. Jadi bisa dipantau lebih lanjut ya untuk penguatannya. Tapi kalau misalkan dia tiba-tiba dia langsung kembali nih ke bawah 220, nah itu jadi cukup kurang bagus, teman-teman. Sedangkan secara time frame daily kalau saya lihat di sini ada support di sekitar 240 sampai 250, teman-teman. Support pendek ya untuk Harta. Kalau saya pribadi mungkin saya nggak akan entry sekarang, teman-teman. Saya akan nunggu mungkin nanti ketika dia harganya sudah sedikit stabil ya, mungkin akan terjadi koreksi atau konsolidasi dulu sementara waktu. Ketika harganya sudah stabil nih,
Nah, saya mungkin baru akan spekulasi untuk bisa bikin trading plan dari emiten harta ini. Namun secara jangka panjang sih menurut saya worth it sih teman-teman, bisa dipantau, bisa dispekulasi ya, karena dari segi prospek bisnis ini cukup bagus, yaitu terkait dengan emas yang kita lihat kedepannya harga emas ini akan semakin menguat teman-teman. Nah, kurang lebih begitu ya untuk update sementara dari harta nih. Nanti kalau misalkan dia menarik, saya akan coba buatkan trading plan ya untuk harta ini. Oke teman-teman, demikian untuk pembahasan kita di IHSG Daily hari Selasa ya, tanggal 21 Februari 2023. Dan saya selalu ingetin buat teman-teman untuk selalu lakukan analisa ulang kembali untuk setiap analisa yang saya berikan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini agar bisa mencapai 100 subscriber sampai dengan akhir bulan ini teman-teman. Oke, terima kasih. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.